Dahulu kala ada seorang ratu yang adil dan bijaksana. Ia bernama Purba Tapa Agung. Ia pun memiliki dua orang putri yang sangat cantik. Mereka adalah Purba Rarang si sulung dan Purbasari si bungsu. Suatu hari, sang ratu merasa risau karena sampai saat ini belum menemukan pewaris tahta yang tepat untuk menggantikannya. Duh Gusti, umurku sudah lanjut usia, tetapi sampai detik ini belum ada anakku yang pantas untuk mewarisi tahtaku di kerajaan ini. Dayang, ada apa Paduka Ratu? Panggilkan penasehatku, Sunan Ambu. Baik Paduka. Penasehatku, bagaimana ini? Umurku sudah semakin tua, tapi belum ada anakku yang pantas untuk mewarisi tahtaku. Wahai ratu yang baik, janganlah risau. Sudah saatnya kamu beristirahat. Tinggalkanlah istana dan berikan tahta itu kepada Putri Purbasari. Laksanakanlah keinginanmu untuk jadi Ustapa. Baiklah, jika itu memang keputusan yang terbaik. Dayang, kemarilah. Ada apa Paduka Ratu? Panggillah kedua putriku kemari. Baik Paduka. Hormat kami Ibunda. Bangunlah wahai putri-putriku. Hari ini telah Ibunda tetapkan bahwa yang akan mewarisi tahta kerajaan ini adalah Purbasari. Mohon ampun Ibunda, tapi bukankah sebaiknya menjadi ratu dan yang mewarisi tahta kerajaan ini adalah Kakanda Purbararang? Mohon ampun Ratu, benar yang dikatakan Purbasari bahwa Purbararanglah yang lebih pantas dibandingkan Purbasari. Tidak, Purbasarilah yang lebih pantas. Ibunda percaya bahwa Purbasari bisa menjadi teladan bagi rakyatku di kerajaan ini. Apakah kau tidak merasa keberatan Purbararang bila Purbasari menjadi ratu di istana ini? Tentu tidak Ibunda, walaupun Ananda ingin menjadi ratu di kerajaan ini, tetapi jika Ibunda telah menetapkan keputusannya, akan Ananda terima dengan lapang dada. Patih, beritakanlah kepada seluruh pelosok negeri bahwa Purbasari akan menjadi ratu di istana ini. Baik, Paduka Ratu. Baiklah, kalian semua pergilah untuk beristirahat. Dan untuk kamu Purbararang, terima kasih telah menerima keputusan yang Ibunda buat. Keluar ruangan, Purbararang tampak mondar-mandir kebingungan. Apa yang sedang Adinda lakukan? Adinda sedang mencari akal bagaimana cara mencelakai Purbasari agar ia tidak menjadi pewaris tahta kerajaan Pasir Batang ini. Adinda tidak perlu khawatir lagi, karena Kanda telah menyiapkan sebuah boreh yang bisa membuat Purbasari hitam kelam dan buruk rupa. Ide yang sangat bagus Kanda, karena Adinda sudah tidak sanggup lagi dibuatnya menderita. Ketika penjaga istana sedang beristirahat, Purbararang dan Jaya pun memasuki kamar Purbasari. Cepat, taburkan bola itu Kanda. Iya Dinda, tunggu sebentar. Sudah selesai. Selesai dari itu semua, mereka pun keluar dari kamar Purbasari. Gusti, apa yang telah terjadi dengan wajahku? Mengapa kau datangkan penyakit aneh ini? Di sebuah ruangan berkumpullah para penghuni istana karena telah mengetahui penyakit aneh itu. Ibunda, Ananda tidak ingin Purbasari masih tinggal di istana ini, karena dikhawatirkan penyakitnya akan menular kepada masyarakat Pasir Batang ini. Benar yang dikatakan Purbararang Ratu. Apakah Ratu ingin semua rakyat tertular dengan penyakitnya yang aneh itu? Asingkan saja ia ke hutan. Cari putriku, Ibunda tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kau akan sementara diasingkan ke hutan. Karena Ibunda tak kuasa bila melihat penduduk Pasir Batang ini menderita. Seperti yang dikatakan Purbararang dan Indrajaya, maafkan Ibunda putriku. Tidak apa Ibunda, Ananda ikhlas bila harus meninggalkan istana dan tinggal di hutan. Mohon doanya Ibunda. Tapi, cepat bawa dia pergi jauh dari sini. Aku sudah tidak kuat melihatnya. Baik, Putri Purbararang, saya akan membawa Putri Purbasari jauh dari sini. Tuan Putri, bersabarlah, jadikanlah pembuangan ini sebagai kesempatan betapa memohon perlindungan dan kasih sayang kepada Kayangan. Baik Katih, akan selalu kuingat petuahmu itu. Jangan khawatir, Lengser akan sering kemari dan mengirim persediaan. Terima kasih Katih. Ada apa Paduka
Ratu, kenapa Paduka bisa batuk dari seperti ini? Ini obat. Terima kasih Dayang, biarkan aku rehat sejenak dan tolong panggilkan penasehatku. Wahai Ratu Purba, apakah kau telah memutuskan pewaris tahta selanjutnya? Belum, aku sendiri sedang bingung dengan pewaris tahtaku karena Purbasari calon pewaris tahtaku kini sudah diasingkan ke hutan. Apakah aku harus menjadikan Purbararang sebagai ratu di istana ini? Ya, aku sudah mendengar kabar tentang Putri Purbasari diasingkan ke hutan. Tetapi, sungguh aku tidak mempercayai kerajaan ini kepadanya. Biarkanlah kita menunggu Putri Purbasari sembuh. Bukankah Kaisar selalu menjaganya? Benar, Sunan Ambu, tetapi akankah Purbasari akan sembuh? Semoga saja. Tenanglah Paduka Ratu, selama Putri Purbasari belum sembuh dan kembali ke kerajaan, bersabarlah sedikit demi kerajaan ini dan aku akan membantumu. Terima kasih Sunan Ambu. Paduka Ratu, hamba mohon undur diri supaya Paduka bisa beristirahat. Akhirnya aku berhasil membuat topi unggun untuk bermalam. Siapa di sana? Nama aku Lutung. Aku Purbasari, di mana kamu? Aku tidak dapat melihatmu, keluarlah dari semak-semak. Tidak dia keluar, kau pasti akan terkejut. Apa? Keluarlah. Apakah aku sangat menakutkan melihat kau terkejut seperti itu? Tidak, apakah kau tidak takut dengan wajahku yang penuh dengan boreh ini? Tentu tidak. Apakah kau tinggal di hutan ini? Ya, aku tinggal di sini. Apa kau juga tinggal di sini? Tidak, aku adalah putri kerajaan Pasir Batang yang baru saja diasingkan ke hutan karena penyakit kutukan yang aku dapat ketika aku terbangun pagi ini. Mohon ampun Tuan Putri, karena saya sudah lancar berbicara denganmu. Bangunlah, bagaimana denganmu? Kau tampak seperti manusia yang menyerupai kera. Apakah kau juga kutukan? Ya, ini adalah sebuah kutukan. Tapi kau seperti bukan kutukan, lihat ada beberapa bubuk sisa di sekitar wajahmu. Aku yakin itu adalah bubuk hasil tanaman gimpi. Apakah ini bisa disembuhkan? Tuan Putri, basuhlah wajahmu di air jamban salaka itu. Wajahku, terima kasih Gusti kau telah mengembalikan kecantikanku. Putri Purbasari, kau sangat cantik sekali. Ah, Lutung, kau terlalu memujiku. Hai Aki, apa yang telah terjadi di hutan? Mengapa sangat menjadi buah bibir warga? Ada hutan yang menjadi taman, ada jamban salaka yang sangat indah, dan belum lagi pimpinan seekor lutung yang sangat besar. Seekor lutung itu menyebabkan kami tidak berani memasuki taman itu. Iya, dan menurut warga lain, lutung yang besar itu berteman dengan Putri Purbasari. Terima kasih Aki. Dayang, apakah Ratu Purba ada dan bisa ditemui? Tentu, beliau sedang beristirahat di kamarnya. Bagaimana dengan kondisinya? Sedikit demi sedikit mulai membaik. Syukurlah. Dayang tolong sampaikan kepada Paduka Ratu bahwa hutan kini menjadi taman. Ada jamban salaka yang indah dan terdapat pimpinan seekor lutung yang sangat besar. Seekor lutung itu menyebabkan para warga tidak berani memasuki hutan. Dan lutung yang besar itu berteman dengan Putri Purbasari. Baik, Sunan Ambu. Baginda Ratu, Sunan Ambu menyampaikan bahwa hutan kini telah menjadi taman. Ada jamban salaka yang sangat indah dan terdapat pimpinan seekor lutung yang sangat besar. Sehingga seekor lutung itu menyebabkan warga tidak berani masuk ke taman itu. Dan lutung itu berteman dengan Putri Purbasari. Benarkah kabar itu, Adipati? Baginda Ratu, setiap hari saya mengunjungi hutan untuk memastikan kondisi Putri Purbasari. Putri Purbasari kini telah menjadi cantik kembali karena lutung itu, dan telah berteman dengannya. Ibunda, apakah Ibunda tetap menjadikan Purbasari menjadi ratu saya saja berteman dengan seekor siluman kera yang buas dan tidak jelas asal usulnya?
Gayang Patih, kemarilah. Patih, pergilah ke hutan. Sampaikan pada Purbasari bahwa saya menantangnya berlomba beradu kecantikan. Dan apabila warga menentukan bahwa saya yang lebih cantik, maka ia harus dihukum pacung. Baik, Tuan Putri. Tuan Putri, Putri Purbalarang menantang Putri Purbasari. Katakan yang ingin Patih katakan. Purbalarang menantang Tuan Putri beradu kecantikan, dan apabila warga memilih Putri Purbalarang yang lebih cantik, maka Tuan Putri akan dihukum pacung. Kalau nasib saya harus mati muda, saya rela, begitu bencikah beliau kepada saya. Mohon kesabarannya Tuan Putri, tenang saja Tuan Putri, hamba yakin kau yang akan memenangkan perlombaan ini. Benarkah Patih bahwa Purbalarang menantang Purbasari? Benar, Baginda Ratu. Bagaimana ini Sunan Ambu? Kenapa putri-putriku jadi seperti ini? Biarkanlah Baginda, biarkan mereka berlomba seperti itu. Lagi pula perlombaannya terbuka, jadi kita dan semua warga dapat menyaksikan perlombaannya, bukan? Dan kita juga dapat melihat secara langsung siapakah yang pantas menjadi ratu. Jika seperti itu, aku akan menghadiri perlombaan tersebut. Wahai penduduk Pasir Batang, siapakah yang paling cantik di antara kita berdua? Purbasari, Putri Purbasari. Purbasari, mari kita bertanding rambut. Siapa yang rambutnya paling panjang, ialah pemenangnya. Lepaskan sanggulmu. Ternyata pemenangnya adalah Putri Purbasari. Orang-orang Pasir Batang, masih ada satu pertandingan lagi yang tidak mungkin dimenangkan oleh Purbasari. Pertandingan apakah itu, Kakanda? Dengarkan, dalam pertandingan ini, kalian harus membandingkan siapa di antara calon suami yang lebih tampan. Lihat kepada tunangan saya, Indrajaya. Tampankah ia? Tampan Tuan Putri. Nah, tampankah ia? Tampan Tuan Putri. Purbasari, sekarang kamu tidak bisa lolos. Kita akan bertanding membandingkan calon suami. Calon suami itu adalah Indrajaya yang tampan dan gagah itu. Siapkah calon suamimu? Siapa lagi kalau bukan lutung besar itu? Memang yang seharusnya menjadi calon suamiku Lutung. Ratu kalian sebenarnya Purbasari. Setelah mengatakan bahwa sudah seharusnya menjadi calon suaminya. Sebagai calon suaminya, saya harus melindungi dan membantunya. Tatanya telah direbut oleh Purbararang. Sebagai tunangan Purbararang, memang kau berada di pihaknya, Indrajaya. Oleh karena itu, marilah kita berperang tanding. Mohon ampun Baginda. Saya juga Purbasari. Tuan Putri, menurut hamba sebaiknya mereka dihukum saja karena sudah membuat Tuan Putri menderita selama ini. Benar, saya setuju dengan Adipati. Tidak akan menghukum kakakku sendiri. Kakanda boleh tetap jadi ratu asalkan Kakanda berjanji akan memimpin rakyat dengan sebaik-baiknya. Baik hati, setelah semua kejahatan yang kau lakukan, kau dengan mudahnya memaafkanku. Kau yang seharusnya menjadi ratu. Kakanda sekarang sadar, mahkota ini lebih pantas berada di kepalamu. Maafkan aku, Purbasari. Dari sejak dahulu aku telah memaafkan Kakanda. Ibunda, maafkan putrimu yang jahat ini. Karena Purbasari telah memaafkanmu, maka Ibunda juga telah memaafkanmu.